Renika sengaja tinggal di restoran cukup lama, sekalian sambil menunggu Davin selesai meeting. Renika tersenyum ceria saat melihat Davin melangkahkan kakinya. Dia tampak melihat ke arahnya. Mungkin memastikan kalau Renika masih ada di tempatnya semula. "Sayang," seru Davin yang langsung memeluk Renika, penuh kerinduan. Renika merasa lega, hatinya gembira dia merasakan cinta dan kehangatan dari pelukan suaminya. "Ayo pulang," ajak Davin dengan tangan yang melingkar di pinggang istrinya. "Hei, ada aku dan dia di sini," ketus raja yang melirik Divya. Davin mana peduli, dia langsung melangkahkan kakinya dengan Renika. Sedangkan raja merasa kesal, dia langsung mengikuti Davin. Tampak mobil taksi masih setia menunggunya. Karena ada barang-barangnya dan Renika di dalamnya. Raja memang sengaja sekalian menyewa taksi itu tadi. Raja semobil dengan Divya, sedangkan Davin dengan Renika. Apartemen. Davin dan Renika sudah berada di dalam kamar. Sedangkan Raja juga sudah terlelap di kamar yang Davin tunjuk, setelah sebelumnya mengantar Divya kembali ke kantor terlebih dahulu. "Kenapa tidak mengabari mau kemari hari ini? Kalau saja Reza tidak bilang, aku pasti tidak tahu," ujar Davin sambil memeluk istrinya itu. Posisi mereka berbaring saling berhadapan. Dengan Davin memeluk pinggang Renika. Ya tadinya nggak jadi kesini, tapi Renika merasa malu jika harus mengakui alasan sebenarnya, cemburu dan berpikir suaminya sedang menjaga Hani. "Apa kamu pikir aku akan berduaan dengan Hani?" tembak Davin yang langsung mengena sasaran. Renika menghela nafas. "Iya, dan tolong jelaskan tentang fotomu dengan Hani." Renika menatap Davin kecewa. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak sengaja bertemu dengan Tante Lia, mamanya Hani. Ada Divya juga saat itu," ujar Davin. Dia menggenggam tangan istrinya. "Kami bicara cukup banyak. Tante Lia menceritakan tentang kondisi Hani. Bahkan, dia mengatakan tentang permintaannya kepadamu. Aku sangat kesal padanya saat itu. Dia sudah berani meminta hal semacam itu padamu." Lanjutnya, Renika tidak berkomentar, dia hanya diam menyimak saja. "Aku menjenguk Hani sebentar, jujur aku berfoto dengannya. Anggap saja memberi semangat kepada orang yang sedang sakit, agar bersemangat kembali untuk sembuh." Lanjut Davin kembali. "Maaf, aku terlalu cemburu padamu. Mungkin benar kata Mama, aku cemburu buta." Renika menyurupkan wajahnya di dada suaminya, merapatkan tubuhnya dan memeluknya erat. "Tidak apa-apa sayang, aku mengerti," ucap Davin cepat. "Aku kangen," bisik Davin, yang mulai menelusuri leher istrinya dengan bibirnya. Renika tersenyum malu-malu, tubuhnya mulai merespon. Dan mereka pun mulai saling memagut dengan penuh cinta dan gairah, yang diakhiri dengan olahraga ranjang. Setelahnya mereka terlelap di balik selimut tebal dengan bermandikan keringat. Padahal hari belum terlalu sore, dan Davin seharusnya kembali ke kantor. Malamnya, Davin mengajak Renika mengunjungi Garden by the Bay, yang merupakan tempat yang menunjukkan sebuah pertunjukan lampu warna-warni yang indah. Renika sangat suka melihat Supertris yang bertransformasi menjadi pertunjukan cahaya dan musik yang menari-nari begitu indahnya. "Hei, menyesal aku ikut kalian, mendingan nonton TV aja di rumah. Daripada jadi obat nyamuk di antara kalian," gerutu Raja, kesal saja harus mengikuti Davin dan Renika yang tidak lepas dari bergandengan tangan, atau saling merangkul bahu. Jiwa jomblonya meronta-ronta. Siapa juga yang mau ikut? Davin tertawa mengejek. "Kak, jangan ejekin dia, kasihan." Tapi, Renika ikut tertawa. "Kamu itu sebenarnya beberan kasihan gak sih? Tapi kok ikut ngetawain?" kesal Raja sambil manyun. Davin dan Renika malah tertawa lebih lebar lagi.
Mereka menyaksikan keindahan Garden by the Bay dari jam 8 sampai hampir jam 9 malam. Kemudian bergegas pulang, karena besok pagi Davin masih harus mengurus banyak pekerjaan kantor. Raj, kamu jagain Renika yang bener ya besok. Aku mau ke kantor, awas saja kamu berani macam-macam. Ketus Davin. Hei, aku tahu diri kali, nggak mungkinlah aku godain istri kamu. Raja menjawab dengan santainya, dia tahu Davin sepertinya cemburu padanya. Davin hanya mencebikan bibirnya lalu masuk ke dalam kamarnya. Tampak Renika sudah berbaring sambil mengetuk sesuatu di ponselnya. Sudah malam, chattingan dengan siapa? Tanyanya sambil ikut memperhatikan layar ponsel istrinya. Mama, jawab Renika. Davin mengangguk. Istrinya memang benar sedang berkirim pesan dengan ibunya. Ayo tidur. Tangan Davin sudah nakal, menyentuh bagian sensitif istrinya di mana-mana. Renika mendesah, dia tersenyum. Ih, kan tadi siang udah, ujarnya pelan. Tadi kan siang, sekarang kan malam. Aku mau lagi, bisiknya dengan suara parau. Renika pun menyambut gairah suaminya itu. Mereka kembali bermandikan keringat malam ini. Mengulang kejadian siang tadi. Paginya, Renika membuatkan omelet dan roti bakar untuk suaminya dan juga Raja. Dia memang belum terlalu mahir memasak, tapi sedang proses belajar dari acara TV yang sering ia tonton. Juga dari video YouTube. Saat sedang sarapan, terdengar suara bel pintu berbunyi. Ting tong. Biar aku yang buka, ujar Renika. Renika pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke arah pintu. Ceklek. Dia membuka pintu, tampak di sana wajah cantik Divya sedang berdiri sambil menenteng tas plastik. Renika mengerutkan dahinya. Ada apa? Tanya Renika dengan senyuman ramah yang ia paksakan. Entah kenapa dia kurang suka kepada Divya. Mungkin, karena suaminya sering kemana-mana berduaan dengan suaminya. Meski dia sadar, mereka hanya mengerjakan urusan pekerjaan saja. Tidak lebih. Saya membawakan sarapan untuk Pak Davin, sudah biasa. Jawab Divya santai diiringi senyuman manisnya, yang membuat Renika kesal. Sekarang istrinya ada di sini, jadi kamu tidak perlu perhatian padanya. Jawab Renika berusaha sesopan mungkin, meski dia harus menahan sejuta kesal mendengar jawaban wanita itu. Tapi ini saya udah kadung bawa makanan loh. Bagaimana kalau biarkan saya memberikannya dulu kepada Pak Davin? Paksa Divya. Dengan menghela nafas jengkel, akhirnya Renika mempersilahkan Divya masuk. Kalau begitu silahkan masuk, ujar Renika sopan. Terima kasih. Divya tersenyum, yang membuat Renika begitu kesal. Dia merasa Divya seperti menyimpan sesuatu rahasia, tapi entah apa dia tidak tahu. Apa jangan-jangan sebenarnya suaminya ada main dengan Divya? Renika berusaha membuang jauh-jauh perasaan itu. Dia hanya perlu mempercayai suaminya saja. Pak, ini saya bawakan sarapan seperti biasanya. Perkataan seperti biasanya itu membuat Renika benar-benar tidak nyaman. Apa selama ini Divya melayani makanan untuk suaminya juga? Dia sungguh belum tahu banyak tentang suaminya itu, karena baru mengenal akhir-akhir ini. Itu pun belum lama. Oh, terima kasih Div, lain kali kamu tidak perlu mengantarkan makanan lagi. Karena istriku sudah ada di sini, dia yang akan mengurus segalanya. Davin melirik Renika dengan senyuman sejuta cintanya. Renika berjalan mendekati suaminya, lalu duduk di sampingnya. Terima kasih kamu mempercayaiku. Tersenyum senang. Davin mengecup pipi Renika, ingin menunjukkan betapa ia menyayangi istrinya itu. Cek-cek, pamer kemesraan ceritanya. Raja memutar bola matanya malas. Sedangkan Divya mengalihkan pandangannya, tidak tahu kenapa. Mungkin merasa malu melihat kemesraan live di depannya. Kita bisa berangkat sama-sama kan Pak? Tanya Divya.
Davin menatap arloji di tangan kirinya. Oke, sekalian saja, jawabnya. Divya tersenyum senang, sedangkan Renika kecewa. Tadinya dia berharap Davin tidak menerima tawaran sekretarisnya itu. Tapi nyatanya mereka malah bersama-sama pergi. Tenang Renika, mereka hanya sebatas kerja. Renika berusaha menenangkan hatinya sendiri. Ayo Div. Davin berdiri, lalu mengecup pipi dan bibir istrinya sekilas. Aku ke kantor dulu ya, ada meeting penting pagi ini. Ujarnya lembut, sepertinya belum menyadari kalau Renika sedang cemburu pada Divya. Renika hanya tersenyum, senyuman yang ia paksakan. Semoga sukses, hati-hati di jalan. I love you dan jangan jelalatan, bisik Renika, lalu mencium punggung lengan suaminya itu. Istriku cemburuan rupanya, kekeh Davin. Raja jagain istriku ya, ujar Davin. Raja mengacungkan jempolnya. Oke, jawabnya singkat. Kini Davin dan Divya sudah berada dalam mobil. Divya mengatakan sesuatu yang membuatnya gelisah. Apa Anda yakin meninggalkan istri Anda yang cantik berduaan saja dengan pria lain? Tanya Divya arah memprovokasi, meski nada suaranya lembut. Dia bukan pria lain, dia sepupuku, jawab Davin cepat. Tetap saja dia pria. Divya tersenyum sambil melirik Davin. Davin diam, dia ingat kedekatan Raja dan Renika. Cinta kadang datang karena sering bersama, lalu nyaman saat bersama-sama. Dan ujung-ujungnya pengkhianatan tidak bisa dielakkan. Divya menambahkan kata-kata yang membuat hati Davin terbakar.